Geram sekali saya dengar tadi jawabannya. Kenapa? Saya menanya nih, tapi jawab langsung aja ya, soalnya sedikit jawaban saya. Apa sih? Dikit jawaban. Jawab dengan sedikit aja. Jawab sesuai firman Tuhan dong, sesuai hikmat yang diberikan. Oke, baik. Yesus itu Tuhan atau manusia? Sedikit loh. Pertanyaan ini terus. Enggak. Tuhan. Bukan. Tuhan. Tuhan. Lalu kenapa dibilang anak manusia? Gelar. Bukan. Kan Tuhan Yesus juga disebut anak domba Allah. Anak domba Allah ini bukan berarti dia domba. Nih, sebentar dulu ya. Tuh kan panjang banget jawabannya kan? Loh, nggak ada panjang-panjang. Oh, ada datanya, ada firman Tuhan. Mana datanya, mana? Bentar. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tuh. Ya di situ anak domba disebut. Apakah Tuhan Yesus itu domba? Kan enggak. Baik. Artinya bahwa darah Tuhan Yesus itulah yang menghapus dosa kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus disebut anak manusia? Karena dia datang melalui seorang perempuan namanya Maria. Makanya di Kejadian 3:15, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus disebut anak manusia. Itu sebutan karena dia datang melalui Bunda Maria. Baik. Berarti dia maha kuasa kan? Oh, that's right. Lalu kenapa pas dia bangkit dia nggak bisa bangkit sendiri? Kenapa? Nah, orang dia bangkit sendiri kok, makanya dia nggak bisa bangkit sendiri. Kenapa dia mengatakan saya dibangkitkan sama Allah? Kenapa? Kenapa? Emang Allah itu siapa? Allah itu kan dia sendiri. Lu kok dibangkit sendiri? Lah. Kenapa dia? Ya karena Allah itu dia sendiri. Kenapa dia bilang dibangkitkan nenek moyang? Allah. Dibangkitkan nenek moyang? Mana ada dibangkitkan nenek moyang? Kamu ini menambah aja. 5:30. Ayo. Itu dalam bahasa aslinya, ya dia bangkit sendiri. Makanya terjemahan lain itu ya banyak tidak tepat dengan bahasa asli ya. Jadi gini, kalau Tuhan Yesus itu dibangkitkan, Tuhan Yesus nggak mungkin berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit sekalipun ia mati." Itu konsekuensi logisnya. Makanya terjemahan ini banyak ya yang sama dengan terjemahan Saksi Jehova. Itulah yang mau diperbaiki sama Pendeta Yonatan Purnomo ya. Mudah-mudahan bisa selesailah terjemahan itu dan juga diedarkan gitu. Karena itu kan iya, karena dalam bahasa aslinya itu di situ Tuhan Yesus itu bangkit sendiri gitu. Dia kan Tuhan, dia Elohim. Jadi ya, makanya Tuhan Yesus dibangkitkan dengan Allah. Orang malaikat juga berkata dia sudah bangkit, bukan dibangkitkan di Matius 28. Mana? Ya. Mana? Dan juga Tuhan Yesus yang membangkitkan semua orang dalam kuburan nanti di hari zaman. Karena dia yang sang Tuhan yang Maha Kuasa itu. Saya percaya apa yang dikatakan Yesus, kalau mau melalui Bapa harus melewati dia, saya percaya. Karena dia Nabi. Tapi Tuhan menyatakan, "Akulah Bapa itu." Ayat selanjutnya. Mana? Lah piye itu? Ini dengerin. Kebiasaan comot kau. Kamu itu kebiasaan comot-comot. Mana? Nih dengan jelas ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Jadi terus jelas lagi bahwa dia itu seorang utusan. Kalau dia berkata sabar. Terus nih Filipus bertanya lagi, bingung dia ya kan. "Tuhan ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa."
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa, karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Justru lebih kelihatannya lebih dia kayak seorang utusan kalau berbicara kayak gitu, karena. Nah, kalau dia utusan, kenapa Tuhan harus menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu? Kalau memang dia Tuhan, ya nggak perlu pakai ada namanya, ada dikatakan dia saya adalah utusan. Loh, Dikatakan nggak nabi ada juga. utusan dengan mengutus beda ya. Utusan itu seperti nabi dan malaikat, tapi Tuhan Yesus itu kan nggak ada utusan. Karena Tuhan menyatakan barang siapa melihat aku sudah melihat dia yang mengutus aku. Dan Tuhan Yesus juga berfirman Yohanes 13 ayat 13 sampai 19 ya, tentang yang mengutus, supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Dia siapa yang mengutus? Berarti yang tahu hari kiamat itu Hanya Tuhan Yesus. Emang Raden, di keyakinanmu kamu kok tahu utusan sih? Di keyakinanmu ada utusan. Nabi Muhammad. Siapa yang mengutus dia? Allah. Ada saksinya? Kalau saya tunjukin gimana? Ya kita belajar, kita lihat. Aku suka Nah, kok. kamu buka, Tunjukin aja. surah Al-Fat 28. Al-Fat 28. Yang dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Al-Fat 28 ya. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Nah itu saksinya mana? Itu cuman kayak perkataanmu tadi. Yang mengutus Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang mengutus Rasul Nabi Muhammad. Kalau dua saksi itu sah kan? Seperti di ayat kamu di gospel nomor berapa ya yang Yesus mengatakan. Kamu tahu nggak artinya saksi? Saksi mata. Iya. Yang disebut saksi itu saksi mata, guys. Terima kasih Yersio. Aku dan Bapak cukup menjadi saksi. Dia kan dikatakan kan di mana itu ada ayat. Hukum dui ganda saksi ini saya bacakan ya. Sebentar. Di Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang, 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Jadi artinya ada 2 saksi atau 3 saksi. Nah, saksi itu maksudnya saksi mata. Saksi mata, kita manusia gitu loh. Nah, siapa manusia lagi saksinya bahwa nabimu diutus? Nah, silakan ayatnya buka. Ada enggak manusia yang mendengarkan juga firman Allah bahwa dia mengutus Nabi Muhammad? Yang menjadi saksi hanyalah dia dengan Allah, karena 2 saksi itu sah. Hah? Kalau kan dikatakan di surat Al-Fat. Apakah Allah itu manusia sehingga kau bilang juga dia saksi? Kan yang kita tanya saksi mata, saksi itu saksi mata. Sesama kita manusia ini. Di sini kan hukum dui ganda saksi dalam Taurat itu keterangan 2 orang, 3 orang. Lalu jadi tidak dilibatkan yang tidak terlihat. Yang terlihat, guys, ya. Yang dilibatkan di sini wujud seperti kita manusia, ada 3 orang manusia gitu, nggak dilibatkan malaikat ataupun Tuhan gitu loh. Ngerti nggak sih saksi mata? Artinya saksi mata itu siapa? Tahu. Ya udah, terus siapa saksi matanya, saksinya? Saya lebih mempercayai siapa yang menerima firman juga dari Tuhanmu bahwa dia menghukum Nabi, mengutus nabimu? Saya lebih mempercayai Tuhan. Iya, kau percaya Tuhan itu bisa, tapi ketika dia mengutus seseorang, yang ngomong dia diutus itu siapa? Allah. Sama siapa Allah yang ngomong? Allah mengutus Nabi Muhammad di waktu di Gua Hiro. Turunnya. Ya, Allah ngomong sama siapa? Ngomong sama nabinya atau ada orang lain? Kalau aku kurang tahu itu. Jangan ketawa.
Ya gimana ya kau ini sering naik ke atas, kirain kau udah belajar agamamu. Karena di Alkitabmu juga mengatakan ada 2 saksi sah itu. Ketika orang Farisi yang menghukum orang wanita yang membuat zina itu, terang-terangan itu. Ini ada saksi mata kan? Saksi matanya siapa? Loh, itu yang kamu ambil beda dengan yang utusan loh. Itu kan orang berzina. Kamu ambil dari Alkitab ayat berapa itu? Kitab apa? Aku lupa, makanya aku tanya sama kamu tadi. Itu saksinya orang Farisi di situ. Dari saksi ahli Taurat. Saksinya. Siapa? Ahli Taurat orang Farisi saksinya. Ayat berapa itu? Kamu jangan mengalihkan itu sekarang. Coba tunjukkan dulu. Itu di Yohanes 8. Nah ini kalau misalnya nih aku, gini aja ya, siapa Raden? Aku ngomong sama kalian berdua nih. Raden, Mika, aku diutus sama Tuhan, gitu. Terus? Yang ini yang ngomong aku ke kalian. Ya, terus? Ya nggak ada saksi. Aku bisa jadi ngarang dong. Aku juga bisa jadi berhalusinasi. Bisa jadi juga aku ada apa ya? Ya mungkin I'm crazy. Karena kan kalian bisa dong berpikiran begitu. Kalian berhak punya pikiran begitu karena kalian nggak melihatnya. Tapi kalian kamu tahu nggak mendengarnya. Tahu nggak gelar kalian Nabi hanya Muhammad? Percaya dari mulutku gitu loh. Tapi kalian tahu nggak gelar Nabi Muhammad itu apa? Enggak. Tuh kan? Wajar lah. Kalau saya tahu gelarnya, kami umat Islam. Dia Al-Amin. Iya. Dia orang jujur. Al-Amin. Al-Amin itu bukan maksudnya yang menjawab doa. Bukan. Emang dia Tuhan? Amin itu kan artinya ya dan tepat gitu. Artinya percaya. Kalau Al-Amin yang saya tahu itu ya artinya Sang Amin, dialah yang menjawab doa-doa gitu. Kalau di agamamu ya? Loh. Makanya kamu harus tahu dulu etimologi kata amin. Kan aku mengatakan bukan amin, Al-Amin aku bilang. Iya, Al-Amin. Amin, Al itu artinya apa? Apa? Al itu artinya apa, Al? Orang terpercaya. Hah? Orang yang terpercaya. Amin itu artinya kamu tahu nggak amin itu? Menurut itu kan yang kata iya, itu adalah kata yang diakhiri setelah kita berdoa yang artinya tepat dan ya dan tepat dan benar. Yang dimana Tuhan mengabulkan. Nah, kalau dia Al-Amin, ada kata sandang al ya artinya Sang Amin dong berarti. Artinya ialah yang mengabulkan doa-doa kita. Nah, kalau dalam Alkitab di Wahyu 3:14 Tuhan itu adalah Sang Amin. Kenapa disebut Sang Amin? Karena dialah yang mengabulkan doa-doa di seluruh umat manusia ini. Nah, yang kita tanya bukan gelar, siapa saksinya dia diutus gitu. Di ayat itu mengatakan dialah Allah kan? Kan udah dikatakan, kan coba baca ulang yuk. Saksi mata. Iya, dialah Allah. Sekarang yang ngomong dia diutus siapa? Kenapa? Yang mengatakan dia diutus itu siapa? Nabimu diutus, yang mengatakannya siapa? Allah. Kepada siapa dia mengatakan itu? Kepada Nabi Muhammad. Nah, berarti saksinya Allah. Nabi Muhammad. Berarti gini, nih analoginya gini, aku nih datang ke kalian berdua. Raden, Mika, gue utusan nih. Tuhan ngutus gue nih. Lu berdua bakal berpikir apa? Bisa nggak percaya? Ya karena aku bisa ngarang. Karena nggak ada yang ngelihat, nggak ada saksi. Kamu juga bisa berpikir aku ngawur. Kamu juga bisa berpikir aku bohong. Segala macam pikiran bisa hak kalian. Karena aku yang ngomong. Kecuali Tuhan yang ngomong. Tapi beda lah, Vera. Tapi beda lah. Bedanya? Tentang kamu dengan ke Nabi Muhammad. Beda lah, janganlah seumpamakan dengan kamu. Ini kan tentang utusan. Aku juga bisa ngaku utusan. Kamu juga bisa, Mika juga bisa. Itu kan hak masing-masing. Tapi maksudnya kita sebagai orang-orang yang beragama, berilmu, pasti kan kita pengen tahu ya, siapa yang mengutus, siapa yang mengatakannya. Ya kalau bisa kamu di mana ya ayat itu ya? Kalau nggak salah Gospel Yohanes Yesus mengatakan. Dan paling tidak nih ya, paling tidak ada validasinya, yaitu dengan membuat mujizat seperti Nabi Musa kan ketika diutus Tuhan Yesus. Validasinya dia bisa
membuat mujizat, membelah laut, terus juga mengirimkan 10 tulah ke Mesir. Itu ada validasinya, disertai dengan perbuatan yang dahsyat, bisa membuat mujizat gitu. Karena dipilih oleh karena dia langsung dipilih. Ya, contohnya nih si Firawati ini kan dia mengaku saya diutus Tuhan Yesus, saya nabinya. Paling tidak si Firawati bisa langsung membangkitkan orang mati atau dia bisa membelah laut. Nah, di situ saya percaya. Nah, tapi kalau si Firawati mengaku aku diutus Tuhan Yesus nih, aku nabi nih, nabiah ini Mikana, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Perbuatan Firawati juga ini sukanya berbuat yang aneh-aneh, itu makin saya nggak percaya gitu. Karena Tuhan juga nggak ada ngomong sama saya bahwa dia mengutus Firawati kan gitu. Baik, udah cukup ya. Ya. Nah, yang tahu kiamat itu hanyalah Tuhan kan? Kok tahu? Artinya nggak ada jawaban gitu ya. Buset. Ini mengalihkan topik ini kayaknya nih. Jibril katana, tapi di ayat itu aku nggak katakan Jibril karena nggak tertulis dikatakan Jibril. Coba baca yuk. Ya nggak apa-apa bang, kalau nggak bisa jawab bang, kita nggak pasal bang, nggak usah dipaksa lagi Firawati, memang susah nih, sulit. Buset. Tinggal satu lagi nih ya. Yesus Tuhan kan? Ya. Dia tahu nggak hari kiamat? Ya tahu lah, kan dia Tuhan, yang mau datang juga dia. Ada buktinya nggak kalau dia tahu hari kiamat? Jadi Itu Tuhan menyatakan hanya Bapa yang tahu, artinya dia sendiri yang tahu. Kan ada perkataan Bapak soalnya. Ya kan Tuhan menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, itu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Artinya hanya dia yang tahu toh. Sebenarnya ini yang kalian sembah Bapak atau Yesus sebenarnya? Kan Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa itu. 2 Tesalonika 2:16. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Tuhan Yesus. Tuh kan, Bapak itu? Ya itu Bapa itu Tuhan Yesus. Yesus? Ya Yesus masih adalah Bapa itu. Dia adalah Bapa maupun anak. 1 Yohanes 2:22. 1 Yohanes 2:22. Siapakah Kristus itu? Dia Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa maupun anak. Berarti bukan Yesus saja yang kalian sembah. Ya memang hanya Tuhan Yesus lah. Masa kami menyembah Untuk kalau secara logika yang kalau lain? kalian percaya Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus sudah berfirman Keluaran 20 ya. Akulah Tuhan Elohimmu, jangan ada padaku Allah lain di hadapan, jangan ada Allah lain di hadapanku ya. Artinya hanya dialah Tuhan Elohim kita yang kita sembah. Nggak boleh ada Allah lain yang kita sembah. Lalu sebelum Yesus lahir, Tuhan Maria siapa? Tuhan Yesus itu sebelum dia datang ke dunia melalui Bunda Maria, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu terkandung dalam dia yang tertulis di Kolose 1:17. Jadi Tuhan Yesus adalah sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria ya. Yang datang melalui proses kelahiran. Berarti sebelum Yesus lahir, Maria sudah berarti Tuhannya Maria itu Yesus. Jadi gini, Yesus Kristus itu adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Yang berkenosis ke dalam Yesus 28 ayat 1 sampai 9 itu Bunda Maria Magdalena menyembah Tuhan Yesus. Karena Maria itu hanya alat ya. Dan dia juga sangat bersyukur dia dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias. Gitu. Ya, semangat. Raden untuk cari nanti jawaban siapa saksi dari nabimu. Oke. Oke, guys. Oke, bro. Raden, lagi kamu pengen banget kiamat, udah bosan hidup. Siapa mau kiamat emang? Pengen tahu banget hari kiamat kalau Tuhanmu tahu hari kiamat. Tahu. Di mana? Di mana ayatnya? Hanya dia yang tahu hari kiamat. Di surat Al-Ahzab berapa ya? Kalau nggak salah surat Al-Ahzab 13. Coba ya. Al-Hajj ya. Al-Ahzab. Al-Hajjab. Aku bantu buka aja nih. Al-Ahzab ya. 13. Al-Ahzab 63 ayat 63. Al-Ahzab ayat 63. Ya
Al-Baqarah juga ada, Al-Ahzab 63 aja. Manusia bertanya kepadamu, dalam kurung Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya? Nah itu di mana? Itu nabimu nggak tahu. Siapa yang tahu? Manusia nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, hanya ya tapi ini perkataan Nabi bukan perkataan Tuhan. Dan juga di sini tahu dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Penuh ketidakpastian. Kan dikatakan orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat kan. Nabi Muhammad yang mengatakan dia tidak tahu. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Iya, Ya, tapi kan itu perkataan Nabi. Perkataan Allahnya bahwa hanya dia yang tahu hari kiamat ada nggak? Kalau ini kan Yesus yang ngomong. Iya. Dia akan datang kembali. Nah ini Allahnya ada ngomong nggak? Hanya dia yang tahu. Yesus ada mengatakan hanya Bapa yang tahu. Iya, artinya hanya dia kan, Bapak itu dia. Kok begitu konsepnya sih? Kan Tuhan menyatakan tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa saja, dan Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Ya karena Tuhan Yesus mengaku kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Artinya hanya dia yang tahu. Di situ Tuhan mengaku hanya dia yang tahu. Karena dialah Bapa itu sendiri. Enggak, kamu tentang hari kiamat ini kan Iya. umum juga ini. Kita kan juga beragama ini supaya kiamat selamat. Masa kamu itu tentang membacakan Markus 13:32 kan tadi kan? bukan, kamu kasih dulu ayat yang Tuhanmu tahu hari kiamat, perkataan Tuhanmu. Ya Allah, Mbak ini ya. Ya ampun, kenapa sih? Itu hal umum loh. Gua nggak nanya hal-hal pribadi kok, umum kok. Kan tadi aku udah ngasih tahu kan di Al-Ahzab kan 63. Itu perkataan Nabi. Tapi Yang firman turun dari mana? Firman siapa? Kan? Firman siapa? Yang mengatakan di Raden. Al-Quran, yang mengatakan dalam Al-Quran itu siapa? Kamu yang kasih tahu kita, kok kamu nanya aku? Gimana sih? Kamu kasih tahu. Kami percaya Al-Quran, berarti percaya dengan Tuhan. Berarti kami percaya firman Tuhan. Vera. Percaya firman Tuhan. Jadi Quran itu dari mana? Kenapa? Quran itu isinya dari mana? Dari Tuhan langsung. Iya, dari wahyu ya. Kepada Diturunkan kepada Nabi Muhammad. kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. loh. Jadi yang menurunkan Jibril apa Allah? Loh, makanya aku bilang kalau Tuhan itu nggak bisa ke dunia, nggak bisa bohong kalau ada Tuhan sampai ada di dunia. Loh, faktanya kan ada. Kamu nggak percaya bukan berarti itu bohong. Kamu nggak percaya ya sudah. Tapi kalau fakta sejarah dan manusia, alam semesta itu terbukti ya kamu nggak bisa sangkal. Urusan percaya nggak percaya itu perasaan kamu, pribadi kamu. Pertanyaanku, firman ini dari Allah langsung apa dari mana Jibril? Jibril itu siapa? Malaikat yang membawa wahyu Dari Allah. Oh ya. Tapi ini menurut Jibril atau Allah ngomong juga ke Nabi? Yuk, ini pasti Aku sudah Allah memberikan pasti Allah lah, Vera. Masa Jibril? Loh, yang menyampaikan tadi firman katanya Jibril kepada Nabi. Nabi Muhammad ya. Oke, apakah ada Allah sendiri yang menyampaikan perkataannya kepada Nabi? Apa? Apakah ada perkataan Allah yang langsung disampaikan kepada nabimu atau semuanya lewat Jibril? Nggak ngerti aku maksud kamu, sumpah. Jelaskan Mika. Nggak ngerti apa melek? Sulit. Nggak sulit. Nggak sulit. Sulit ini. Itu aja. Aku tanyakan karena itu aja sih. Kamu masih Tapi aku nggak bisa dapat jawab. jawaban, sumpah. Kalau kamu jawabnya itu, aduh. Ya seharusnya Berat aku, memang. kan aku tamu ini, seharusnya aku yang aja yang bertanya.
diskusi kan, nggak apa-apa dong saling tahu. Ya itu aja sih. Itu aja aku tanya. Ya udahlah. Iya, oke lah. Nggak muas aku jawabannya sumpah. Ya. Aku lagi nggak dapet apa-apa. Kita udah jawab pakai data dan dalil. Kamu puas atau tidak itu kan urusanmu. Tapi yang jelas ketika kami bertanya tak ada satupun pertanyaan